Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di SMP Negeri 5 Jirajaya dalam acara pembelajaran kerangka kerja pembelajaran mendalam dan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Jirajaya, Pak FD Sarjana Pendidikan, yang kami banggakan para guru dan staf pengajaran SMP Negeri 5 Jirajaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap umur kita bersama-sama. Ala hazini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, acara yang kedua nyanyi lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh guru para seni budaya Ibu Ilma Dewi Persada. Indonesia Raya, Indonesia. Dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Jirajaya, ada Pak FD Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir, yang kami hormati sekaligus kami banggakan, terkhusus Wakil Guru yaitu Bu Yulandati Putri MPD. Seperti biasanya kita selalu memanjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan sehingga kita pada pagi hari pemesanan kemari kita enggak, padahal guru kita yang dipanggil hanya satu orang, yang satu orang memberikan mungkin materinya masuk-masuk saja mungkin. Alangkah ruginya kita kalau kita tidak bisa. Gurunya ada tutornya, sudah terbang kemana-mana, guru kita tidak bisa. Itulah maksud saya, tujuannya apa Bapak Ibu? Semua yang ada tujuan untuk prestasi diri sendiri pribadi maupun sekolah, saya sangat dukung. Ya seperti ini contohnya Bapak Ibu, tidak repot-repot kita. Kalau misalnya manggil instruktur dari luar, walaupun bukan ya kita itu membuat suatu masalah direpotkan atau sulit, itu bukan itu, tapi kan lebih enak kalau seperti ini. Misalnya kita Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya Nana Suprana, guru BK dari SMP Negeri 3 Jirajaya. Dari Musi Banyasin ini hanya berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Jadi kita belum melatih apa yang kita pelajari. Di sini kita hanya cerita saja dan mengimplement apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing seperti itu. Mungkin setelah ini kan, kalau kami ini sepertinya kami ini masih Capasda, masih calon Pasil daerah, belum diterima jadi Pasda. Jadi belum bisa untuk melatih teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah lulus jadi Pasda mungkin insya Allah nanti bisa. Seperti itu. Nah, ini oleh-oleh yang kita pelajari kemarin selama di Payakumbuh kemarin di Hotel Ayala, 7 jurus BK hebat. Jadi di sini itu bukan hanya BK. Jadi Menteri Pendidikan kita itu mewajibkan semua guru itu harus memahami karakter murid, harus memahami kondisi murid, bukan hanya dari guru BK saja. Jadi wajib semua guru itu harus memahami karakter murid seperti itu. Yang pertama apa yang kita pelajari kemarin? Yang pertama itu kenali potensi. Ya, kita harus mengenal potensi siswa terlebih dahulu sebelum mengajar, sebelum memberikan materi terhadap murid seperti itu. Apa mengenali potensi? Membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka, baik dari segi akademik maupun non akademik seperti itu. Yang kedua, kelola emosi.
Jadi kita itu harus bisa, kita sebagai guru harus bisa mengelola emosi, dan kita harus bisa mengelola emosi murid. Mengelola emosi mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat seperti itu. Nanti ada materi-materi yang lebih kompleks, nanti kita pelajari sama-sama, nanti kalau sudah ada waktunya seperti itu. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari keadaan yang sulit. Selanjutnya, jaga konsistensi, membangun siswa untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Jadi ada 7 jurus BK hebat. Bagaimana kita sebagai guru memahami murid, menjaga konsistensi murid, dan bagaimana kita bisa menerapkan ini di terhadap murid kita. Yang selanjutnya adalah jalin koneksi, membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jadi kita harus membangun koneksi bagaimana dengan orang tua kita, orang tua murid, bagaimana dengan lingkungan sekolah, pokoknya staf seluruh jajaran sekolah itu harus kita jalin koneksinya. Membangun kolaborasi, mendorong kerjasama dan kerja tim di antara siswa serta antar siswa dan pihak yang lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang terakhir, menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman bagi siswa serta mendukung pertumbuhan perkembangan mereka. Itulah 7 jurus BK hebat, ya seperti itu yang kita pelajari. Selanjutnya, selain 7 jurus BK hebat tadi, kita juga menggunakan teknik ARKA namanya. Teknik ARKA itu apa? Yang pertama, ya ini bisa diterapkan kepada guru mapel juga, ya. Jadi tidak menonton kita menjelaskan materi saja di depan seperti itu, membaca buku saja seperti itu. Kita bisa menggunakan teknik ARKA ini. ARKA ini sangat baik. Yang pertama, kita aktivitas dulu. Anak itu disuruh aktivitas dan kita sudah siapkan, seperti speaking, tapi yang menyambung dengan materi kita seperti itu, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi anak itu tidak menonton seperti metode ceramah saja, ya, menggunakan aktivitas ARKA. Murid akan diajak beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu atau kelompok seperti itu. Jadi sangat menyenangkan belajar di mata pelajaran kita masing-masing. Kedua, refleksi. Jadi setelah aktivitas, kita murid itu diajak merefleksi apa tindakan atau hal-hal positif dari aktivitas tadi. Jadi di sini murid itu ditantang untuk bisa berbicara di depan umum atau bisa menggambarkan apa yang sudah dia lakukan seperti itu, merefleksikan aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, setelah murid menjelaskan refleksi dari kegiatan kita tadi, baru ada yang nama konsep, baru materi ajar kita, baru kita ajarkan, baru kita sampaikan. Oh, anak-anak ternyata dari kegiatan tadi, nah seperti itu. Jadi kalau kita menerapkan metode belajar ARKA ini, itu sangat menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Selanjutnya aplikasi. Nah, setelah kita menjelaskan konsep, bagaimana anak itu bisa mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan materi yang sudah kita sampaikan tadi seperti itu. Murid mencoba mengaplikasikan antara konsep dan materi dengan rencana yang akan dilakukan seperti itu. Nah, di antara 7 jurus tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di antara 7 jurus tadi, kami sebagai Capasda diwajibkan memilih dua dari 7 jurus tadi. Yang kami ambil di sini adalah kenali potensi, gaya belajar di atas menjemput dan hari masa depan, dan tumbuhkan resiliensi. Karena kenapa? Ini yang paling penting menurut kami seperti itu. Nah, ini alasan saya memilih jurus 1. Kenapa? Dari hasil wawancara bahwa hasil wawancara kepada murid kelas 8, sebagian besar murid belum menerima materi tentang potensi diri dan khususnya gaya belajar seperti itu. Dari asesmen, setelah melakukan asesmen, hampir 80% siswa belum mengetahui gaya belajar yang mereka miliki dan menghadapi simulatif. Mengingat akan dilaksanakan SAS, maka diharapkan bagi siswa yang sudah mengetahui gaya belajarnya dapat menjadi strategi yang optimal. Jadi dengan mengetahui gaya belajar, nanti kita diharapkan anak-anak bisa belajar, meningkatkan belajarnya dan bisa nyaman dalam belajarnya seperti itu. Nah, ini alasan mengimplementasikan jurus 3. Mengapa saya memilih jurus 3? Yang pertama, kurang semangat. Laporan dari guru dan wali kelas siswa kelas 8 kurang semangat dalam menghadapi tantangan, cenderung
putus asa dan pasrah dengan keadaan. Kalau bahasa kita aku ketati, nah itu sering kedengaran seperti itu. Sebelum mengerjakan sudah jawab tidak bisa seperti itu. Jadi kurang semangat. Jadi mengimplementasikan jurus 3 resiliensi ini sangat bagus untuk anak-anak. Rekap kehadiran, ya banyak yang tidak hadir karena ada alasan capek lah, tidak ada alasan yang urgen seperti itu. Karena yang ketiga SAS juga, ya mengingat kita akan ujian akhir semester seperti itu. Tahapan belajar yang pertama, ARKA yang kami tadi. ARKA adalah aktivitas mengerjakan soal tes gaya belajar di aplikasi Aku Pintar, ya. Untuk bapak-bapak ibu-ibu informasi saja bahwa aplikasi Aku Pintar ini sangat bagus, ya, sangat bagus untuk anak. Di situ ada tes gaya belajar dan lain-lain sebagainya. Yang paling penting di situ ada saya sudah wajibkan kepada anak-anak semuanya, di situ ada informasi tentang beasiswa, ya, beasiswa karena apa? Mengingat di SMP kita ini mayoritas ekonominya menengah ke bawah. Jadi informasi tentang beasiswa itu sangat penting, bagus untuk anak-anak seperti itu di aplikasi Aku Pintar. Jadi saya menggunakan aktivitasnya mengerjakan tes gaya belajarnya melalui aplikasi Aku Pintar seperti itu. Langsung saja ya. Ini refleksi dan evaluasi yang sudah saya lakukan di kelas 8. Ada pelaksanaan kegiatan, sarana dan media, dan hasil kegiatan seperti itu. Sarananya kegiatan yaitu seluruh murid kelas 8, kegiatan berlangsung 2 JP 90 menit bertempat di ruang kelas 8 seperti itu. Berikut dari hasil implementasi setelah saya melakukan tes gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar. Bisa disimpulkan nanti untuk nama-namanya nanti kita bisa sharing untuk keluar kelas atau guru mata pelajaran. Kinestetiknya 50%, 40%-nya visual dan audiotorinya 10%. Guru mengetahui macam-macam gaya belajar yang dimiliki oleh murid. Masing-masing murid telah mengetahui dan memvalidasi tipe gaya belajar yang dominan pada dirinya seperti itu. Nah, ini dari hasil tes gaya belajar di jurus 1 kenali potensi. Ini ada namanya seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Anak-anak disuruh mengetes, walaupun agak kesulitan tantangannya karena sinyal, dan itu sinyal mungkin tantangannya. Karena kalau kemarin itu kita pakai wifi di sini, jadi disambung ke kelas bisa seperti itu. Walaupun ya kadang nyambung, kadang enggak seperti itu tantangannya. Nah, yang kedua, tumbuhkan resiliensi. Aktivitas mulai diajak mengarah dengan kartu dengan teman sekelompoknya. Yang kedua, refleksi. Murid merefleksikan mengenai makna di balik mainan membuat menara atau simulasi dia. Pertama kami itu kegiatan murid di kelas 8 itu kami membuat menara terlebih dahulu. Ya mungkin media belajarnya kita harus mengeluarkan uang sedikit kan seperti itu untuk anak-anak. Tapi nggak apa-apa demi anak-anak ya seperti itu. Dan bagaimana murid merefleksikan mengenai makna baik permainan membuat menara atau simulasi. Di situ murid disuruh merobohkan bagaimana cara kita merobohkan kelompok lain seperti itu. Yang kedua, daya lenting dan resiliensi, belajar tentang daya lenting, pola pikir bertumbuh, growth mindset seperti itu. Aplikasinya ini refleksi dan evaluasi, detail kegiatan, sarana dan media, tujuan belajar dan hasilnya. Di hasilnya yang terakhir siswa mampu mengaplikasikan konsep dengan membuat kalimat growth mindset seperti itu, kalimat positif seperti itu. Ini dokumentasi kegiatan yang telah kita lakukan. Ini yang paling penting, dukungan yang diharapkan untuk berkembang siswa. Yang pertama, peer teaching, penerapan siswa dengan gaya belajar yang berbeda didorong untuk saling menjelaskan materi satu sama lain. Jadi diharapkan bahwa kalau kita sudah mengetahui gaya belajar, nanti guru-guru bisa mengetahui, tidak memaksakan. Kalau anak ini kinestetik, ya gaya ini kita menyampaikan dengan gaya kinestetik. Kalau anak ini visual, kita harus menyampaikan visual. Kalau anak ini auditory, kita harus menyampaikan dengan auditory. Contohnya, sesuai dengan gaya belajar auditory, menjelaskan materi dengan secara lisan seperti itu. Siswa yang gaya belajar auditory menjelaskan
visual dengan gambar seperti itu, kinestetik dengan praktek langsung seperti itu. Jadi kita harus paham dulu karakter dari murid. Yang kedua, mengintegrasikan kalimat growth mindset. Budayakan kelas diperkaya dengan menampilkan dan menggunakan kalimat-kalimat growth mindset secara konsisten seperti itu. Jadi nanti mungkin kita buat poster-poster kalimat-kalimat positif di kelas 8 seperti itu. Kalimat pengganti, reframing dari fixed mindset ke growth mindset ditempel di papan kelas sebagai pengingat. Selanjutnya, dukungan yang diharapkan membangun budaya kolaboratif dan empatik, mendorong siswa untuk bekerja sama dan memahami perbedaan. Contoh, mendorong siswa untuk menghargai perbedaan gaya belajar teman-temannya seperti itu. Jangan memaksakan seperti itu. Selanjutnya, pendampingan saat menghadapi kegagalan, mencakup nilai turun, konflik kelompok atau kesulitan lain-lainnya. Ada kadang anak ini di kelas 7 itu nilainya bagus, kenapa di kelas 8 turun seperti itu. Menjadikan kegagalan sebagai bagian dari diskusi dan proses belajar. Mengajak siswa untuk membuat rencana perbaikan, action plan seperti itu. Tanggapan dari teman atau penguatan dari teman sejawat kami persilakan bagi teman-teman yang mau berkomentar atau memberikan tanggapan dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Silakan. Tanpa bicara iya atau enggak, pokoknya. Oke, baik, terima kasih karena sangat bermanfaat sekali ya bagi kami. Sudah diinformasikan bahwa kalau disimpulkan dari apa yang sudah dilakukan Pak Nana, kita mendapatkan bahwa ada 3 gaya belajar ya, dan 50%-nya adalah anak-anak kita kinestetis dan itu harus digarisbawahi. Kemudian yang akan saya tanggapi mengenai angka ya, ada aktivitas, kemudian refleksi, kemudian konsep, dan yang terakhir adalah aplikasinya. Nah, ini mungkin bisa dibeta ya, ditawarkan ke guru-guru untuk model pembelajaran. Hanya saja nanti mungkin kaitannya ke pembelajaran mendalam ini sedikit butuh adaptasi. Kenapa? Karena rasanya untuk di pendekatan kita yang sekarang pembelajaran mendalam itu refleksi itu di akhir biasanya untuk guru mata pelajaran. Jadi ini bisa juga, tapi perlu diadaptasi karena di sini refleksinya terdapat di langkah yang kedua begitu, untuk langkah kedua. Sedangkan selama ini yang kita lakukan refleksi itu berada di akhir pembelajaran. Begitu saja. Kemudian perlu digarisbawahi juga, meskipun kita sudah memiliki ya ada 3 gaya belajar, auditory, visual, sama kinestetis, hati-hati untuk implementasinya. Jangan sampai nanti ketika murid kita di kelas 7 ada 3 gaya belajar, maka 3-3-nya yang harus kita lakukan di kelas. Nah itu kesalahan konsepnya. Kalau 3-3-nya mau dilakukan, yang ini mendengarkan, yang ini melihat gambar, yang satunya nanti melakukan aktivitas, pertanyaannya gurunya di mana posisinya? Itu yang pertama. Nah mungkin masukan saja, ketika kita sudah tahu gaya belajar anak-anak, maka kita bisa memutuskan strategi apa yang tepat untuk di kelas tersebut. Jangan sampai dari semester awal sampai akhir semuanya auditorinya saja, ceramah saja ya. Padahal ada anak kinestetis di sana yang perlu aktivitas banyak, atau praktek terus gitu ya. Padahal ada anak visual yang harus kita akomodir kebutuhan belajarnya. Jadi silakan divariasikan gaya belajarnya. Tadi Pak Nana juga sudah berikan salah satu alternatifnya yaitu apa? Selanjutnya akan termasuk juga dalam mindset yang nanti kita bahas di pembelajaran mendalam. Begitu saja Pak Nana, luar biasa. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Ibu Yolanda dan Putri atas tanggapannya. Itu ya. Jadi yang disampaikan Ibu Yolanda tadi, jangan sampai kita sebagai guru itu setiap satu semester ya menjadi ceramah saja seperti itu. Kasihan dengan anak-anak yang visual seperti itu. Atau tidak pernah praktek itu, tidak pernah melakukan aktivitas atau menggambar saja seperti itu. Setiap hari merangkum, menggambar, merangkum seperti itu. Jadi benar yang dibilang Bu Yolanda tadi, kita sebagai guru itu harus merangkul semua anak-anak kita seperti itu, biar mereka itu merasa diajak seperti itu.
Ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada satu lagi tadi ya. Praktek tadi kayaknya 90 menit 2 jam pelajaran. Apa berbeda untuk BK atau sama? Karena untuk SMP kan 40 menit. 2 kali 40 menit berarti 80 menit pelaksanaan. Ini beda bu, bapak ini seperti ini. Sama atau beda? Berarti itu ya. Iya. Oh ya, boleh. Takutnya nanti dilihat orang kok. Iya, iya. 90 karena kalau 5 jam SMA. Iya. Bisa berlebih. Langsung saja. Langsung saja ya. Ya. Mau video. Ada es krim pun langsung deh. Iya. Iya, dia ada apa? Ibu bapak ya, banyak ini boleh.